Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuisisi perusahaan, yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau dengan saham TOWR mengakuisisi PT Solusi Tunas Pratama Tbk atau SUPR. Di sini ada Nasrullah Hairul Dafa, Mawi dan Nursalina, Tisha Putri Dewanti, Dela Gesa Satyawati, dan Novendra Mukhtar Arsada. Nah, berikut adalah company profile dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk. PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau PLR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengoperasian lokasi-lokasi menara telekomunikasi untuk disewakan kepada perusahaan komunikasi nirkabel. Sejak tahun 2008, investasi utama TOWR adalah kepemilikan 99,99% saham PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Karena kegiatan bisnis perusahaan sebagian besar dilakukan melalui Protelindo, deskripsi bisnis TOWR akan difokuskan pada aset dan operasi Protelindo. Protelindo sendiri didirikan pada tahun 2003 dan merupakan pemilik dan operator menara independen terkemuka untuk perusahaan komunikasi nirkabel di Indonesia. Per September 2023 ini, Protelindo memiliki sekitar 29.000 situs menara telekomunikasi dengan lebih dari 54 penyewa di Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. TOWR sebagai induk Protelindo telah menjadi salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham yang signifikan, terdaftar dalam indeks IDX 30, IDX ESG Leaders, FTSE Asia Pasifik, dan MSCI Global Standards Index. MSCI memberikan peringkat ESG pada tingkat BB untuk TOWR dalam kriteria lingkungan sosial dan lingkungan. Untuk kinerja saham TOWR sebelum akuisisi ini sendiri, itu harga sahamnya mengalami fluktuasi terjadi kenaikan dan penurunan sepanjang periode 2021. Untuk total saham yang beredar sepanjang periode 2021 ini sekitar 51 miliar. Oke, lanjut kita ke PT Solusi Tunas Pratama. Nah, jadi STP ini didirikan tahun 2006 dan tercatat sebagai salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia. Jadi SUPR itu nama sahamnya, STP nama perusahaannya. Jadi perusahaan ini tuh awalnya fokus ke penyewaan menara telekomunikasi untuk penempatan antena dan perangkat pendukung lain. Dan per 31 Desember, STP tercatat memiliki 6.949 menara dengan 12.846 penyewaan. Rasio penyewaan terbesarnya 1,85. Nah, kita ada STP dalam angka. Di sini bisa dilihat ada jumlah menaranya, jumlah penyewa menara, pendapatannya dalam miliar rupiah, dan ada EBITDA-nya juga. Lanjut. Ini ada kinerja saham SUPR sebelum akuisisi. Harganya cenderung naik terus ya. Dan namun nilai volume perdagangan juga naik terus. Sebenarnya naik terus ini. Lanjut aja. Nah, selanjutnya ada tujuan akuisisi. Yang pertama ada pengembangan usaha Protelindo. TOWR ini bertujuan untuk mengembangkan usaha PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, anak perusahaannya melalui akuisisi ini. Dengan memperoleh SUPR, Protelindo akan memperkuat posisinya sebagai pemilik dan operator tower independen dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada operator telekomunikasi di Indonesia. Yang kedua itu ada perluasan jaringan usaha.
TOWR berencana untuk melakukan perluasan jaringan usahanya melalui akuisisi ini. Dengan kepemilikan SUPR, Protelindo dapat memperluas jaringan tower yang dimilikinya. Langkah ini diambil guna menghadapi permintaan yang terus meningkat untuk menara telekomunikasi dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Nah, tujuan yang ketiga itu ada efisiensi dan konsolidasi bisnis. TOWR melihat konsolidasi bisnis sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi. Dalam rangka reorganisasi perusahaan, TOWR ingin mencapai skala ekonomi yang lebih besar dengan melakukan akuisisi. Dengan memiliki lebih banyak tower, TOWR dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi fiber pada tower yang dimilikinya. Oke, selanjutnya berikut ini timeline dari proses akuisisi yang dimana dimulai pada tanggal 4 September tahun 2021. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia yang merupakan anak usaha dari Sarana Menara Nusantara terpilih sebagai pemenang tender atau lelang pengambil alihan saham SUPR. Dan pada tanggal 1 Oktober, Protelindo resmi mengakuisisi saham SUPR. Kemudian pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 dilakukan pembahasan mengenai transisi manajemen sehubungan dengan akuisisi saham perseroan oleh Protelindo. Kemudian pada tanggal 2 sampai 31 Desember tahun 2021 dilakukan penawaran tender wajib atas saham SUPR dan selanjutnya pada tanggal 11 Januari tahun 2022 terjadi pembayaran kepada pemegang saham yang ikut serta dalam tender offer. Oke, selanjutnya proses pembayaran. Proses pembayaran sendiri dilakukan oleh perusahaan yang melakukan akuisisi untuk mentransfer nilai atau membayar sejumlah uang kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan yang diakuisisi. Di mana PT Sarana Menara Nusantara melalui anak usahanya yaitu Protelindo resmi mengakuisisi 94,03% saham PT Solusi Tunas Pratama dengan harga pelaksanaan yaitu sebesar 15.640 per saham dengan nilai transaksinya yaitu mencapai 16,73 triliun. Protelindo mengambil alih saham perusahaan dari 14 pihak, di mana pengambil alihan saham tersebut dilaksanakan melalui proses lelang, yang mana Protelindo terpilih sebagai pemenang lelang setelah proses selama kurang lebih 4 bulan. Transaksi akuisisinya menggunakan dana yang bersumber dari hutang, di mana perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman baru dari 7 bank, yaitu senilai total 14 triliun, sedangkan sisanya yaitu sebesar 1,4 triliun diperoleh melalui skema peningkatan fasilitas kredit dari 2 bank. Berikutnya tender offer. Dalam akuisisi perusahaan, tender offer merupakan mekanisme di mana perusahaan yang berencana untuk mengakuisisi perusahaan target mengajukan tawaran pembelian saham kepada pemegang saham perusahaan target. Penawaran ini mencakup harga yang diinginkan untuk setiap saham serta batas waktu tertentu di mana para pemegang saham dapat menerima atau menolak tawaran tersebut. Di sini PT Sarana Menara Nusantara dengan kode saham TOWR melalui anak usahanya Protelindo melakukan tender wajib atas saham PT Solusi Tunas Pratama di harga yang sama saat akuisisi dilakukan pada awal Oktober 2021, yaitu sebesar 15.640,51 per sahamnya. Tender offer dilakukan pada tanggal 2 sampai 31 Desember tahun 2021 melalui mekanisme crossing di Bursa Efek Indonesia melalui broker yang telah ditunjuk perusahaan, yakni PT Verdana Sekuritas Indonesia. Jumlah saham yang akan dibeli dari investor retail ini yaitu sebanyak-banyaknya 67.965.022 saham atau setara dengan 5,97% dari modal yang ditempatkan dan disetor oleh perusahaan.
Oke, selanjutnya ada prospek TOWR pasca akuisisi. Yang pertama ada peningkatan jumlah menara dan tenan. Akuisisi ini memberikan keuntungan signifikan dalam hal jumlah menara dan tenan. Dengan penambahan 6.422 menara dari SUPR, TOWR dapat mengungguli pesaing terdekatnya dan memiliki keunggulan dalam menawarkan ruang untuk penyewaan kepada operator telekomunikasi. Yang kedua ada ekspansi dan stabilitas pendapatan. Dengan penambahan tenan baru, TOWR dapat mengamankan pendapatan jangka panjang, mengingat kebanyakan kontrak penyewaan menara memiliki durasi yang panjang. Selain itu, pertumbuhan penetrasi smartphone yang agresif di Indonesia membuka peluang ekspansi lebih lanjut bagi operator telekomunikasi dan secara langsung memberikan keuntungan kepada penyedia infrastruktur seperti TOWR. Yang ketiga ada konsolidasi di area Jawa Bali. Dengan penambahan menara di daerah yang padat seperti Jawa, Bali, dan Nusra, TOWR dapat mengkonsolidasikan pengaruhnya di wilayah tersebut. Hal ini dapat menjadi keuntungan strategis karena daerah tersebut memiliki pertumbuhan penetrasi smartphone yang tinggi. Dan yang terakhir ada potensi efisiensi melalui kolokasi. Meskipun rasio kolokasi TOWR masih tertinggal dari pesaing tertentu, peningkatan ini setelah akuisisi dapat membawa potensi efisiensi operasional yang dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya adalah kinerja saham SUPR pasca akuisisi. Dari saham ini terlihat bahwa pada kuartal pertama 2022 mengalami kenaikan hampir 5 kali lipat dibandingkan kuartal keempat tahun 2021. Dan volume perdagangan pada kuartal ini lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2021. Oke, next. Selanjutnya adalah kinerja saham TOWR pasca akuisisi. Kalau dilihat di sini pada kuartal 1 sampai kuartal 4 2022, nilai sahamnya lebih sedikit atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021. Okay, next. Lalu kita lihat bahwa pasca akuisisi SUPR memiliki beban yang berkurang dan pendapatan serta labanya mengalami kenaikan. Margin laba berjalan yang positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya dari waktu ke waktu. Hal ini dapat mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya dan operasionalnya serta kemampuannya dalam menghasilkan laba dari perusahaan. Kinerja TOWR pasca akuisisi terdapat peningkatan di pendapatan, beban pun meningkat, EBITDA-nya meningkat, dan labanya meningkat. Beban mengalami peningkatan karena pertumbuhan bisnis dan juga karena pengakuan penuh biaya 1 tahun atas anak usaha PT Solusi Tunas Pratama. Oke, kesimpulannya adalah akuisisi saham yang dilakukan TOWR terhadap SUPR menghasilkan beberapa sinergi. Untuk TOWR sendiri, peningkatan jumlah menara dan tenan, lalu terjadi peningkatan pangsa pasar, peningkatan pendapatan sebesar 2,2 triliun, lalu ada peningkatan EBITDA sebesar 1,9 triliun, dan diversifikasi bisnis. Sedangkan untuk SUPR sendiri, mengurangi beban operasional menara tower, dan terjadi peningkatan nilai perusahaan seperti pendapatan dan laba, serta saham mengalami peningkatan yang signifikan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.